Pendalaman materi bahasa Indonesia. Kelas 5 tema 2 Udara bersih bagi kesehatan. Pendalaman materi bahasa Indonesia. Kelas 5 tema 2 Udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2 Pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Berikut adalah kata tanya beserta informasi yang ingin diketahui. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kata tanya untuk mendapatkan informasi. Yang pertama, apa? Informasinya yang kita cari berupa hal atau benda. Kemudian di mana untuk penjelasan tempat, kapan untuk penjelasan waktu, siapa untuk penyebutan nama orang, jabatan atau pekerjaan, mengapa untuk alasan atau sebab, bagaimana untuk cara atau proses, penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh, dan berapa untuk menunjukkan jumlah atau banyak benda. Bacalah teks berikut. Pernapasan ikan. Di sini ada teks tentang pernapasan ikan yang terdiri dari, ini satu paragraf terdiri dari 1, 2, 3, 4, ada 5 kalimat. Kemudian di sini penjelasannya ada nomor 1 sampai 3, kemudian informasi yang ada pada teks. Di sini kita mengidentifikasi dengan kata tanya apa saja yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi dari setiap kalimat atau teks. Di sini pertama untuk teks yang berwarna merah pada kalimat pertama, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Dari kalimat ini kita dapat memperoleh informasi dengan menggunakan kata tanya apa dan di mana. Kata tanya apa kita gunakan yaitu, contohnya di sini bisa 2 pertanyaan, misalnya yang pertama, hewan apa yang hidup di air? Atau apa hewan yang hidup di air? Maka jawabannya adalah ikan. Atau ya itu ya, untuk apa itu bisa menggunakan itu tadi, apa hewan yang hidup di air, jawabannya ikan. Kemudian untuk di mana, untuk informasi ini kita dapat menggunakan pertanyaan di mana ikan hidup, maka jawabannya di air, hidup di air. Kita lanjutkan agar lebih jelas. Yang kedua, untuk kalimat kedua ini, ikan bernapas menggunakan insang. Ikan bernapas menggunakan insang. Di sini diidentifikasi ada 2 kata tanya yang bisa digunakan, yaitu apa dan bagaimana. Misalnya apa, berarti apa alat yang digunakan ikan untuk bernafas, maka jawabannya insang. Jadi saya. Kemudian untuk kata tanya bagaimana bisa kita gunakan bagaimana ikan bernafas, jawabannya ikan bernafas menggunakan insang. Jadi seperti itu ya. Untuk kejelasnya kita masuk ke informasi yang ketiga. Ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini ada di sini ya, kalimat terakhir atau 2 kalimat terakhir. Jadi pada informasi ini bisa kita gunakan beberapa kata tanya. Di sini 4 ya. Untuk informasi ini, untuk kata tanya apa mungkin kita gunakan
oksigen dan karbon dioksida. Contohnya, apa yang terjadi ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang? Maka jawabannya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kalau di mana? Berarti tempat ya. Berarti di sini ini mungkin insang yang terbuka. Ketika mulut ikan sini ya. Di mana air mengalir ketika mulut ikan tertutup, maka atau di mana terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida bisa juga. Kemudian kapan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Nah, bisa jadi ya. Kemudian bagaimana proses terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Maka di sini bisa ditemukan jawabannya dengan menggunakan kata tanya ini tadi. Selanjutnya di sini ada menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Untuk menuliskan informasi suatu teks, kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks. Jadi di sini ada paragraf lagi, di sini satu paragraf. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Kamu dapat mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan informasi yang tersedia pada teks yang sudah kita baca tadi. Di sini ada 3 contoh. Misalnya untuk menggunakan kata pertanyaan apa, masih apa ya kata tanya apa. Apakah yang dimaksud dengan bronkitis? Jawabannya ada pada teks tadi, yaitu bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Kemudian yang kedua masih menggunakan kata apa juga. Apakah penyebab penyakit bronkitis? Ini dia. Kemudian yang ketiga juga masih menggunakan kata apa. Apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini ada jawabannya pada teks yang tadi ya. Di sini. Nah, di sini. Teks ini ada jawabannya dari menggunakan pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, kita lanjutkan saja. Bagian ini sudah kita bahas tadi. Menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Kamu dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca. Membaca dengan seksama akan semakin melatih keterampilanmu dalam membaca dan menemukan informasi secara cepat. Informasi yang telah kamu temukan dapat kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Jadi menemukan informasi secara cepat itu dapat kita lakukan dengan kebiasaan membaca. Dengan sering membaca maka kita akan semakin terlatih dalam menemukan informasi dari teks yang kita baca. Nah, untuk lebih gampangnya atau lebih cepat dalam menemukan informasi, kita bisa menggunakan peta pikiran. Menemukan informasi berdasarkan cerpen itu cerita pendek yang dibaca. Jadi di sini kita menemukan bagaimana menemukan informasi dari cerpen cerita pendek yang kita baca. Langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama, membaca dengan seksama. Kemudian langkah yang kedua masih sama dengannya seperti yang tadi, membuat daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kemudian mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan teks yang dibaca. Kemudian yang keempat, rangkai kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Jadi itu langkah-langkah untuk menggali informasi dalam cerpen. Daftar pertanyaan ini kita buat menggunakan kata-kata tanya yang sudah kita pelajari tadi ya. Kemudian menjelaskan informasi berdasarkan teks. Bagaimana cara menjelaskan informasi berdasarkan teks? Ingatlah kembali cara mendapatkan informasi dari teks, di mana yang pertama yaitu membaca dengan seksama, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan dengan kata tanya, lalu menjawabnya berdasarkan teks yang dibaca. Kemudian
menuliskan dalam bentuk tabel identifikasi seperti yang kita jelaskan di awal tadi ya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat kembali di video awal tadi, bagaimana menuliskan dalam bentuk tabel informasi kata tanyanya dalam bentuk tabel.